Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Veronella Sari dari grup 37 Diksar Daring. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Adapun tujuan PAUD itu, yang pertama yaitu kesiapan anak memasuki pendidikan lebih lanjut, kedua, mengurangi angka mengulang kelas, ketiga, mengurangi angka putus sekolah, keempat, mempercepat pencapaian wajib belajar, kelima, meningkatkan mutu pendidikan, keenam, mengurangi angka buta huruf, ketujuh, memperbaiki derajat kesehatan dan gizi anak usia dini, delapan, meningkatkan indeks pembangunan manusia. Ruang lingkup PAUD. Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Adapun yang diselenggarakan ada 3 jalur, yaitu jalur pertama melalui pendidikan formal, yaitu berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan kedua yaitu pendidikan non-formal, berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan bentuk lain yang sederajat. Dan pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Beberapa pandangan pakar tentang pentingnya anak usia dini. Berdasarkan tinjauan secara psikologi dan ilmu pendidikan, masa usia dini merupakan masa peletakan dasar atau fondasi awal bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Perkembangan intelektual anak yang paling pesat adalah masa yang sangat menentukan. Menurut penelitian para ahli, hasil kajian ilmiah di bidang neurologi oleh Osborne Whitebloom menyatakan bahwa perkembangan intelektual atau kecerdasan anak pada usia 0-4 tahun mencapai 50%, 0-8 tahun mencapai 50%. Landasan filosofi tentang pendidikan anak usia dini oleh Pestalozzi. Anak pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik. Segala bentuk pendidikan adalah berdasarkan pengaruh panca indera dan melalui pengalaman-pengalaman tersebut, potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang individu dapat dikembangkan. Menurut Maria Montessori, pentingnya kondisi lingkungan yang bebas dan penuh kasih agar potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara optimal. Persepsi anak tentang dunia merupakan dasar dari ilmu pengetahuan. Menurut Friedrich Wilhelm August Froebel, masa anak merupakan fase yang sangat fundamental bagi perkembangan individu, karena pada fase inilah terjadi peluang yang cukup besar untuk pembentukan dan pengembangan pribadi seseorang. Menurut Rousseau, konsep kembali ke alam dan pendekatan yang bersifat alamiah dalam pendidikan anak. Pendekatan alamiah berarti anak akan berkembang secara optimal tanpa hambatan. Menurut Jean Piaget dan Lev Vygotsky, anak membangun pengetahuan sendiri karena mereka memiliki begitu banyak gagasan yang sesungguhnya tidak pernah diajarkan kepada mereka. Pengetahuan pada dasarnya dibangun oleh anak melalui interaksi dengan lingkungannya. Menurut Lev Vygotsky berpandangan bahwa konteks sosial merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar seorang anak. Pengalaman interaksi sosial ini sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, anak sebagai kodrat alam yang memiliki pembawaan masing-masing, serta kemerdekaan untuk berbuat dan mengatur dirinya sendiri. Akan tetapi, kemerdekaan itu juga sangat relatif, karena dibatasi oleh hak-hak yang patut dimiliki oleh orang lain.
Landasan yuridis adapun landasan yuridis dalam pembukaan Undang-Undang 45 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam amandemen Undang-Undang 45 pasal 28B menjelaskan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yaitu setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan konsep dasar pada pembelajaran pendidikan anak usia dini. Adapun prinsip-prinsip pendekatan dalam pendidikan anak usia dini ada beberapa poin. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Yang dimaksud di sini yaitu, menurut Maslow, kebutuhan anak yang sangat besar adalah kebutuhan fisik. Anak dapat belajar apabila tidak dapat berkondisi lapar dan haus. Kebutuhan berikutnya yaitu kebutuhan keamanan. Mereka akan merasa aman, terlindung, dan bebas dari bahaya. Kebutuhan rasa yang dimiliki dan disayang. Sesuai dengan perkembangan anak. Yang dimaksud di sini yaitu pembelajaran untuk anak usia dini harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, baik usia maupun dengan kebutuhan individual anak. Selanjutnya, mengembangkan kecerdasan anak. Terdapat 9 dimensi kecerdasan jamak, yaitu kecerdasan linguistik, logika, spasial, kinestika raga, musik, interpersonal, intrapersonal, naturalis, dan spiritual. Pada prinsip selanjutnya yaitu belajar melalui bermain. Yang dimaksud di sini yaitu anak di bawah usia 6 tahun berada pada masa bermain, memberikan rangsangan pendidikan dengan cara yang tepat melalui bermain. Dapat memberikan pembelajaran yang bermakna pada anak. Selanjutnya, belajar dari konkret ke abstrak. Sederhana ke kompleks, gerakan ke verbal, dan dari sendiri ke sosial. Dimaksud di sini yaitu anak belajar dari konsep yang paling sederhana ke konsep yang lebih rumit. Misalnya akan saya contohkan seperti pertama anak memahami apel sebagai buah kesukaannya. Kemudian anak memahami apel sebagai buah yang berguna untuk kesehatan. Selanjutnya anak sebagai pembelajar aktif. Yang dimaksud di sini anak sebagai pembelajar aktif adalah dalam proses pembelajaran, anak-anak merupakan subjek dan pelaku kegiatan, dan pendidik merupakan fasilitator. Selanjutnya, anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan teman sebaya di lingkungannya. Pembelajaran anak melalui interaksi sosial, baik dengan orang dewasa maupun dengan teman sebaya, yang ada di lingkungannya, salah satu cara untuk belajar adalah dengan cara mengamati, meniru, dan melakukan. 8. Menggunakan lingkungan yang kondusif. Sumber dan media belajar di PAUD tidak terbatas pada alat dan media hasil pabrikan, tetapi pada menggunakan berbagai bahan dan alat yang tersedia di lingkungan, sebanyak tidak berbahaya bagi kesehatan anak. 9. Merangsang kreativitas dan inovatif. Pada dasarnya, setiap anak memiliki potensi kreativitas yang sangat tinggi. Selanjutnya, anak mengembangkan kecakapan hidup anak, yaitu kecakapan hidup merupakan suatu keterampilan yang perlu dimiliki anak melalui pengembangan karakter. 11. Memanfaatkan potensi lingkungan. Yang dimaksud di sini yaitu lingkungan merupakan sumber belajar bagi anak.
12. Sesuai dengan kondisi sosial dan budaya. PAUD merupakan wahana anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang berakar pada sosial budaya yang berlaku di lingkungan pendidik budaya. Kesenian, permainan, anak, baju daerah, dan menjadi bagian dari settingan dan pembelajaran baik secara reguler maupun melalui event tertentu. Yang terakhir, prinsip yang terakhir yaitu stimulasi secara holistik, yaitu saat anak melakukan sesuatu, sesungguhnya ia sedang mengembangkan berbagai aspek perkembangan dan atau kecerdasan. Ya, sekian penjelasan presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.